Ya, shalom. Terima kasih untuk teman-teman PAW yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian. Dan hari ini sudah banyak yang kasih kode ke saya. Wah ya, kodenya adalah rupanya ada lakone ya, lakone teko ya. Wis lakone Tuhan Yesus ya. Ya, ini ada Bang Stephen yang sudah lama menghilang gitu. Nggak tahu ditelan bumi ya, tapi tiba-tiba memunculkan wajahnya yang penuh kedamaian ya. Yang bisa membuat anak kecil yang menangis jadi diam ya. Nah, ini ya Bang Stephen, selamat datang Bang Steve ya. Nggak tahu nih apakah dari Alor atau dari Jogja atau ya, nanti habis ini kita dengarkan kesaksiannya ya. Ya, haleluya. Ya, hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Kembali kita belajar tentang Roh Kudus. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang pribadi ya, Roh Kudus. Hari ini kita belajar tentang Roh Kudus dan Tuhan Yesus ya, supaya kita bisa melihat perbedaannya gitu ya. Ayat yang menjadi acuan kita masih sama, Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Aku, Tuhan Yesus ya, akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Kemarin kita belajar tentang seorang penolong gitu ya, maka ini disebut sebagai pribadi, seorang ya, bukan seonggok atau sesuatu, bukan, tetapi ini seorang ya. Jadi sebuah pribadi, kita sudah bahas itu minggu yang lalu. Nah, hari ini kita belajar yang lain ya, seorang penolong yang lain. Artinya ini sama dalam naturnya, tetapi berbeda gitu ya. Sama tapi berbeda. Makanya kemarin saya bicara bahwa Yohanes 14 ini tidak terlepas dari pasal-pasal sebelumnya dan sesudahnya. Bagaimana Tuhan Yesus pamitan sama murid-murid. Saya akan naik ke surga, tapi jangan khawatir, akan ada penolong yang lain. Dan saya yakin kalau kita ada di posisi murid, kita akan berpikir, ngapain sih Tuhan naik ke surga lalu kasih penolong yang lain? Lambo ndak usah naik sekalian kan beres itu. Ndak usah naik sekalian kan tetap engkau ada di sini kan sudah beres tuh Tuhan, kurang lebih begitu ya. Makanya murid-murid gandoli gitu ya bahasa Jawanya, mulai nanya ya, kamu pergi ke Bapa, aku tidak bisa datang ke Bapa dan lain sebagainya. Siapakah Bapa itu dan lain sebagainya. Itu karena murid-murid nggak mau ditinggal gitu ya. Saya yakin dan percaya kalau kita ada di posisi murid, tentunya kita punya pemikiran yang sama. Daripada Tuhan Yesus naik ke surga, lambo nggak usah naik, penolong nggak usah turun, nggak apa-apa. Tapi rupanya Tuhan Yesus, sekali lagi kemarin saya sudah jelaskan, harus naik ke surga. Karena teologi Kristen, Yesus yang adalah Allah turun sampai kepada kematiannya, dan setelah itu naik ya, dimuliakan. Maka dari itu perlu dimuliakan sampai ke posisi semula, yaitu sebagai Allah. Maka dari itu Yesus harus naik ke surga. Saya bilang harus ya. Kenapa? Karena kalau cuma di tengah-tengah, aduh ya ini nggak komplit gitu ya. Karena itu Yesus harus naik ke surga. Nah, karena itu kita belajar hari ini yang lain itu lainnya di mana gitu ya, dan samanya di mana gitu ya. Jadi Tuhan Yesus dengan Roh Kudus itu memang lain, bedanya di mana? Yang pertama, Yohanes 1 ayat 14.
Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus Kristus itu kelihatan. Kita telah melihat. Jadi Yesus itu kelihatan, bukan bayang-bayang, bukan ketok-ketokan, tapi kelihatan. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Ya. Jadi Yesus itu kelihatan. Tapi bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 17 tadi, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat. Jadi yang pertama perbedaannya ini wujud. Ya, Tuhan Yesus itu kelihatan, orang, person. Makanya kita punya gambarnya Tuhan Yesus. Ya, terlepas ini benar atau enggak, tapi konsep di dalam pikiran kita, gambar seperti ini pasti Tuhan Yesus. Ya, pasti kita mikirnya oh Tuhan Yesus ya, pakai jubah putih, jenggot panjang, rambutnya gondrong, naik Harley. Ya, oh ini Tuhan Yesus ya. Ya, makanya Ronald dipanjangin rambutnya supaya semakin serupa dengan Yesus gitu ya. Ya, karena apa? Karena kita punya persepsi bahwa Yesus itu kelihatan dan memang kelihatan. Gitu ya. Yesus itu orang manusia, 100% manusia, pasti kelihatan. Tetapi Roh Kudus dikatakan bahwa dunia tidak melihat dia. Karena itu ketika ada penafsiran-penafsiran lain yang mengatakan bahwa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu seorang yang lain, seseorang yang lain yang akan muncul 6 abad kemudian. Pertanyaannya, kelihatan dia? Kelihatan orang kok. Padahal jelas di firman Tuhan bilang apa? Tidak kelihatan, gitu ya. Kecuali ini orang ini tidak kelihatan, itu beda cerita. Cuman ini jelas ditulis bahwa Roh Kudus itu tidak kelihatan. Dunia tidak melihat dia. Oh kelihatan kok burung merpati. Oh kelihatan kok lidah-lidah api. Itu pengandaiannya saja, bentuknya supaya kita bisa melihatnya. Dan di balik itu tentu ada maknanya, gitu ya. Kenapa kok burung merpati? Bukan Raja Wali, apalagi burung Garuda gitu ya. Kenapa kok lidah api gitu ya? Kenapa? Nah itu pasti ada tafsirannya tentang itu. Tetapi kembali Roh Kudus itu tidak kelihatan. Tuhan Yesus kelihatan. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, misinya. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus itu punya misi utama. Misinya adalah untuk menebus dosa manusia. Itu misi utamanya. Makanya ketika ada yang bilang, wah Tuhannya orang Kristen ini lucu, katanya maha kuasa kok mati. Loh, bukan masalah itu. Yesus datang ke dunia itu memang tujuannya untuk mati. Ini perbedaan cara berpikirnya. Katanya lu luar biasa, katanya maha mulia, maha kuasa, kok matinya digantung di kayu salib, telanjang lagi. Memalukan. Bukan masalah memalukan. Dari awal Tuhan Yesus datang, memang misi utamanya mati di kayu salib. Ya memang itu misinya. Kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, misinya gagal. Betul nggak? Makanya kita orang Kristen percaya Yesus Kristus 100% mati, bukan 99% mati. Bukan seperti handphonenya Stephen yang baterainya tinggal 1%. Itu belum mati, Steve, tenang aja ya. Masih bisa mendapat WA dari Bu Harti, don't worry ya. Walaupun cuma 1%. Tapi kalau Tuhan Yesus itu 100% mati. Kenapa saya bilang begini? Karena banyak yang bilang, oh Yesus itu setengah mati. Yesus itu pingsan.
lalu dijelaskan secara anatomi bagaimana jantung itu bisa melemah gitu ya, sehingga tidak terdengar denyut, sehingga dikira mati, kemudian dikubur, 3 hari kemudian sembuh. Saya mikir begini, luka seperti Yesus, kira-kira 3 hari sembuh enggak? Gitu aja lah ya. Kalau memang Yesus itu setengah mati, katakanlah kayaknya butuh 3 tahun untuk recovery ya kan? Karena luka yang ada mengerikan sekali. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana penyiksaan zaman Romawi, kok 3 hari wes waras, iki menungso apa Wolverine ya, bisa healing ya. Langsung wah ya langsung sembuh, enggak lah ya toh? Pasti Tuhan Yesus mati gitu ya. Ini misinya, sekali lagi, ini misinya harus mati. Bahkan ada yang mengatakan aneh lagi, oh kalau misinya Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, berarti kita orang Kristen harus berterima kasih sama Yudas. Coba kalau Yudas itu tidak mengkhianati Tuhan Yesus, ayo kan Tuhan Yesus gak jadi mati, betul ya Pak dia? Betul. Ya. Terus setelah tidak jadi mati berarti kita semua tidak diselamatkan. Wah. Sehingga kita harus memuji dan memuliakan Yudas. Ada amin? Ada wadahnya Yudas itu. Amin tidak datang ya. Bukan. Yudas itu adalah salah satu jalan yang menurut saya yang dipakai Tuhan untuk membawa pada kayu salib. Tapi Yudas tidak ditentukan oleh Tuhan. Ya. Dan Yudas tetap jahat. Ya, kemarin saya bicara saya bikin materinya Genji gitu ya. Saya kasih permisalan. Bayangin kalau Pak Andre ini difitnah sama temennya kerjaan. Karena difitnah akhirnya Bang Andre dipecat. Tapi karena dipecat akhirnya Bang Andre bikin usaha ya. Usahanya lancar, diberkati, sekarang jadi big boss. Terus Bang Andre, wah untung teman saya dulu ya, mengkhianati saya. Ya coba kalau saya nggak dikhianati, saya tetap jadi karyawan sampai umur 70 tahun gitu ya. Untung dulu dikhianati sampai saya dipecat, sampai saya akhirnya bikin usaha dan sukses. Apakah Bang Andre perlu berterima kasih kepada temannya itu? Nah, buat saya ya monggo Bang Andre. Tapi dari sini kita belajar apa? Tuhan tidak mau kita dendam. Loh, orang yang sekarang menyakiti kita, ya firman Tuhan bilang apa? Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi kamu mereka-rekakan untuk keburukan, kejahatan, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Siapa sih ngomong? Pak Yusuf. Ya, Yusuf bilang, kamu itu mereka-rekakan yang baik, yang jelek buat saya, yang buruk, tapi Tuhan mereka-rekakannya. Tuhan rubah jadi yang baik. Artinya apa? Tidak perlu dendam. Ya, kalaupun Bang Andre nanti jadi bisnismen sukses, ketemu temennya yang mengkhianati, kaproi orang sah, santai aja, santai aja. Tapi apakah dia pengkhianat? Ya, tidak perlu diperdebatkan, betul ya? Gara-gara Pandu diputus cinta sama si X, akhirnya ketemu sama si Y, ya kan? Coba dulu nggak diputus sama X, kira-kira ketemu Y nggak? Enggak ya, gimana? Berterima kasih sama si mantan? Loh ya boleh saja, boleh nggak? Ya boleh, berterima kasih, thank you ya. Gara-gara kamu mengkhianatiku, sekarang saya dapat yang lebih baik, gitu ya. Boleh saja, tetapi ingat ya tetap dia tidak baik untuk kita, kan gitu ya. Hal yang sama tentang Yudas, Yudas pun begitu.
Nah, yang pertama sekali lagi, yang kedua, misi utamanya beda. Sedangkan misi utama Roh Kudus apa? Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya sudah bahas itu minggu yang lalu. Artinya misinya beda. Yesus misinya penebus. Roh Kudus misinya mengajar, mengingatkan, membimbing, menghibur, ya, dan banyak lagi. Misinya beda. Yang ketiga perbedaannya apa? Sekarang, saat ini, ya, posisinya bagaimana? Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi saat ini Yesus itu jadi pembela. Dia duduk di sebelah kanan. Ingat, ini bukan berbicara ada Bapa, terus sebelah kanannya ada Tuhan Yesus. Bukan. Tetapi sebelah kanan Bapa artinya dia memerintah. Dia menjadi Tuhan. Makanya kita sebutnya Tuhan, karena dia Tuhan. Dia memerintah dan dia menjadi apa? Pembela bagi kita. Sampai hari ini Yesus sebagai pembela kita. Pernah kita diintimidasi sama setan? Pak Budi, kamu itu tidak pantas pelayanan. Kamu model awakmu, dilepeh oleh Gusti Allah, yakin. Kadang-kadang kita terintimidasi dan berkata, ya benar Tuhan, aku tidak layak. Betul ya? Kalau kita mau berkaca kepada diri kita masing-masing, sopo sing layak? Setuju? Kita pasti berpikir, wah enggak. Tetapi ingat, kita punya pembela. Ada satu video TikTok ya, saya pas lagi sekolah nemu bagus sih. Cuman aku bingung rasanya nyimpen nih. Besok saya nggak bisa nyimpen, sampai akhirnya istri saya ngasih tahu, oh ini disimpannya begini caranya, setelah seliwan. Ini menarik, kenapa? Jadi ini drama gitu ya. Dramanya, tapi ini drama yang Alkitabiah. Rupanya setelah kita mati nanti di surga ketemu gitu dalam pengadilan terakhir, satu-satu maju. Itu pertama yang maju Mas Ronald, maju. Ada timbangan gitu ya. Sebelum masuk ke timbangan, Mas Ronald ditanya, kamu dalam hidup gimana? Wah, saya memang nakal, dulu saya ketua krembol. Ya, saya banyak bikin masalah gitu ya. Tapi setelah itu saya bertobat, saya pelayanan dan dipakai Tuhan untuk melayani banyak jiwa. Wah, ya sudah, kamu ditimbang, bersalah. Nangis, bersalah. Kata lagi berarti. Saya itu tidak pernah bikin salah. Saya selalu baik sama orang. Dari kecil saya pelayanan. Luar biasa ya. Pokoknya hebat, luar biasa. Terus, ya udah, silakan ditimbang. Nah, berarti timbang. Bersalah. Nangis lagi ya. Terakhir Stephen. Stephen maju, sebelum ditimbang ditanya lagi, Bapak ya. Bapak, tidak usah nanya-nanya Bapak ya. Anda tahu aja seperti saya ya. Ya, artinya ini Stephen berkata bahwa saya ini dosa, saya banyak salah, bahkan saya sampai mati pun tidak bisa menyelesaikan dosa saya. Kira-kira masuk mana? Kayaknya masuk neraka nih saya. Ya sudah, maju. Begitu Stephen mau maju, tiba-tiba Tuhan Yesus stop. Saya yang ditimbang, Yesus yang ditimbang. Kira-kira nek Stephen yang ditimbang, timbangannya ini? Yakin aku ya. Loh, berarti aja salah loh, berarti loh ya. Berarti ini salah apa meneh? Stephen rasa dibahas itu. Rasa dibahas. Cuman masalahnya Stephen punya pembela. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang stop, yang ditimbang bukan kamu, saya yang ditimbang. Yang dilihat kebenarannya oleh Bapa itu kebenaran Yesus Kristus. Kalau Bapa melihat kebenaran kita, ancur-ancur, yakin
Tapi karena Bapa melihat kebenarannya Yesus, maka dikatakan bahwa Yesus itu pembela bagi kita. Sekarang ini. Setelah Yesus mati dan bangkit, ya, dia membela bagi kita. Tapi Roh Kudus bagaimana? 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau Yesus Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pembela, sedangkan Roh Kudus ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Tidak, itu perbedaannya. Ada banyak lagi, tapi saya ambil 3 ini aja. Tapi di selain berbeda, rupanya Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu ada samanya. Samanya apa? Yang pertama, sama-sama diutus oleh Bapa. Yohanes 5 ayat 36, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, pada Tuhan Yesus, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus diutus oleh Bapa. Ada banyak ayat lain, ya, silakan dicari, tapi ini salah satu aja saya kutip. Tetapi hal yang sama kita jumpai di dalam Roh Kudus, gitu ya. Yohanes 14 ayat 26 tadi kita sudah baca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Jadi Roh Kudus juga diutus Bapa. Tuhan Yesus diutus Bapa, Roh Kudus juga diutus Bapa. Ya, makanya saya pernah bicara perbedaan lambang segitiga. Ya, lambang segitiga ada yang begini, ada yang begini. Ya, ada 2 perbedaan antara Katolik dengan Ortodoks. Yang satu berkata bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Bapa tok. Tapi ada yang mengatakan Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dan Anak. Ya, itu penjelasan teologinya panjang lebar. Tapi intinya Tuhan Yesus diutus oleh Bapa, Roh Kudus juga diutus oleh Bapa. Yang kedua, kalau diutus itu kurang greget ya, tetapi ada yang kedua yaitu keluar dari Allah. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yesus bilang dia ini keluar dan datang dari Allah, ya. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kutus dari Allah, dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus dan Yesus sama-sama keluar dari Allah. Tapi keluar dari Allah itu bukan berarti sama. Beda juga. Karena ada yang pernah bertanya, kan Yesus keluar dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa, sama dong? Beda. Kalau Romo Daniel itu menganalogikannya menarik. Ini rada-rada kacau sih, tapi bagus ya. Apa yang keluar dari kita itu belum tentu sama. Ya. Yang pertama adalah omongan. Itu kan keluar dari kita. Yang kedua entut keluar dari kita ya. Betul ya? Loh, entut itu keluar dari kita enggak? Keluar dari kita. Omongan juga keluar dari kita. Sama-sama keluar, sama-sama nggak kelihatan. Betul? Baunya aja yang beda ya. Tapi berbeda ya. Untuk fungsinya berbeda pasti ya kan. Omongan sama entut masa sama, beda ya. Artinya apa? Apa yang keluar dari Allah belum tentu sama. Hal yang kita jumpai adalah Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Keluar dari Allah itu berbeda. Nah, yang ketiga ini sama-sama apa? Ini yang lebih perlu pemahaman yang dalam. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu juga adalah Allah.
Nah, dari mana ini? Ya, jadi Tuhan Yesus itu Allah, Roh Kudus itu juga Allah. Maka kita percaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus sama-sama Allah. Kan gitu kan? Allah yang satu. Nah, dari mana kita dapatkan itu? Coba kita lihat di Yesaya 43 ayat 25. Tadi kita belajar bagaimana Allah itu mengutus Tuhan Yesus untuk satu misi. Misinya apa? Menghapus dosa. Ya. Jadi yang menghapus dosa itu tugasnya siapa? Tuhan Yesus. Yang menghapus dosa adalah Tuhan Yesus. Tapi di dalam konteks Yesaya 43 ayat 25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosamu. Tadi dikatakan yang menghapus dosa itu Tuhan Yesus. Tapi di dalam Yesaya 43 ayat 25, oh, Allah yang menghapus dosa. Ini bisa disanggah. Sanggahannya gimana? Lah, kan ya namanya utusan kan tetap membawa nama yang mengutus. Betul ya? Siapa yang membangun candi Borobudur? Ayo. Hah? Siapa? Gak ngerti? Sama, saya juga nggak tahu. Ya, katakanlah yang membangun candi Borobudur raja ini. Saya mau tanya, bener yang bangun itu raja ini? Ya ora lah, si bangun sapa? Tukangnya. Betul ya? Bener ya? Itu yang bangunnya tukangnya, yang ngangkat batunya itu tukangnya, yang eksekusi itu tukangnya. Betul ya? Waduh, puji Tuhan. Ini sekarang anak-anak sekolah dapat makan bergizi gratis dari Pak Prabowo. Saya tanya, yakin dari Pak Prabowo? Asing masak sopo? Sing masak Pak Prabowo? Dia enggak tahu, paham maksud saya? Idenya dari Pak Prabowo, sehingga ini diklaim karyanya Pak Prabowo, walaupun yang eksekusi bukan Pak Prabowo. Jadi kalau ayat Yesaya 43 ayat 25 ini ya nggak kuat lah, nggak kuat ya. Tuhan Allah Bapa yang punya ide untuk menebus dosa, yang eksekusi Tuhan Yesus. Wajar. Dan Tuhan Yesus belum tentu Allah. Ya kan? Seperti tadi sing masak Pak Budi, tapi programnya dari Pak Prabowo. Apakah Pak Budi itu Pak Prabowo? Ya beda. Pak Prabowo ya Prabowo, Budi ya Budi, gitu ya. Beda ya. Nah, lanjut. Yeremia 31 ayat 34. Ini bicara tentang Roh Kudus sekarang. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sama, ini konsepnya Bapa, Tuhan, Yahweh, karena Tuhan ya. Yahweh mengatakan bahwa tidak perlu, nanti aku yang akan mengajar. Padahal kenyataannya yang mengajar Roh Kudus, gitu ya. Tapi sekali lagi dengan logika yang sama belum tentu Roh Kudus itu Allah. Ya. Masuk ke ayat yang berikutnya, Matius 28 ayat 20. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Dia itu akan menyertai kita senantiasa. Yesus yang ngomong, ya kan? Dan ketahuilah, aku Yesus, ini yang ngomong Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang menyertai kita itu Yesus. Kan ayat ini ngomong Yesus toh. Tapi ayat lain mengatakan yang menyertai kita Roh Kudus. Ulangan 31 ayat 6,
Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapa juga mengklaim bahwa aku akan menyertai engkau. Tuhan Yesus juga mengklaim, aku akan menyertai engkau. Padahal jelas di ayat-ayat yang kita baca sebelumnya, Roh Kudus yang akan menyertai engkau. Bahkan Yesus pamit, aku tak pergi dulu, menyiapkan tempat bagimu, nanti aku akan utus penolong yang lain untuk menyertai engkau. Aneh kan? Aneh kan? Loh kok iso? Ya sih bener sih gini kan? Kesimpulannya, Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, Yohanes 14 ayat 23 ya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Nah ini yang menarik. Ini kesimpulannya. Apa? Dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Yesus ngomong, kami, berarti nggak cuma Yesus sendiri dong, betul ya? Kami loh, berarti kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, terus yang diam di dalam hati kita ini sopo? Roh Kudus, Tuhan Yesus, atau Allah Bapa? Kalau Anda mikir seperti ini, terlalu banyak mikir, lama-lama kayak Stephen. Ya, rambut so habis ya. Ya, lama-lama putra. Kenapa? Ini yang terjadi di dalam konsep teologi ya. Saya pernah mendengar penjelasannya dari Pak Erastus. Ya, Erastus bilang menarik dan itu benar juga sih. Bapa mengutus Yesus, Bapa mengutus Roh Kudus, Yesus mengutus Roh Kudus. Tapi yang menarik, tidak ada ayat yang mengatakan Yesus mengutus Bapa. Tidak ada yang mengatakan Roh Kudus mengutus Bapa. Karena itu Pak Erastus loh ya, percaya bahwa Bapa itu lebih tinggi dari Yesus dan Roh Kudus. Ini konsep pemahaman beliau. Namanya apa teologianya? Steve, ingat gak? Steven, nama teologinya apa? Mono apa gitu? Pak Erastus, dia memperkenalkan doktrinnya itu dengan nama mono apa gitu. Kalau kita kan Trinitas gitu ya, Trinitas ya. Ada yang Pak Erastus monoitas apa gitu ya. Tapi intinya beliau mengatakan begitu. Tetapi yang menarik kalau kita baca di dalam konsep Alkitab, seperti formula di dalam baptisan mereka di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus sejajar. Dikatakan di dalam Yohanes tadi yang kita baca 14 ayat 23, kami akan diam bersama-sama dengan dia. Tidak ada perbedaan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu memang saya bilang sampai kapanpun konsep memahami tentang Allah itu tidak akan ketemu. Nah, beberapa waktu yang lalu Pandu sempat kontakkan saya, gitu ya, berdiskusi masalah Trinitas, luar biasa ya, Trinitas yang dibahas ya. Ya, memang sulit. Kenapa? Karena kita mempelajari yang sudah ada. Dan itu bukan ciptaan kita. Setuju nggak? Allah itu ciptaan kita kan? Nah, kalau kita itu nyiptain handphone, maka kita bisa memahami dan menjelaskan.
Kenapa ada sensor cahaya? Gunanya apa? Cara kerjanya bagaimana? Kita bisa, karena kita ciptakan handphone. Kenapa ada layar sekian pixel, bisa touchscreen dan lain sebagainya? Kita bisa jelaskan. Karena ini ciptaan kita. Tapi tidak usah jauh-jauh. Kita tidak bisa menjelaskan kenapa nyamuk minum darah. Ayo, kenapa? Oh, darah itu mengandung protein. Iya, itu kan alasannya. Cuman kenapa kok dia minum darah? Lah, Bu, sirup kayak. Loh, bener kan? Iya kan, lo darah kan susah gitu ya, harus nyari mangsa. Belum lagi nanti kalau ketahuan diceplas mati kan. Nah, Bu, yang lain gitu ya. Apa kayak ya nektar bunga kayak lebah kan ya bisa tuh. Ini kan sama-sama protein tuh. Bisa jawab. Manusia dengan segala teknologinya nggak akan bisa jawab. Kenapa nyamuk nyedot darah? Ya mbok. Ya memang sih kokonane ngono wis titik, betul ya? Nyamuk memang ya nyedot darah. Alasannya kenapa ya mbok, gitu ya. Kenapa kamu nggak makan steak aja sih? Ya nggak tahu lah. Ya nggak tahu. Apakah nggak ada opsi lain? Ya ada. Kecuali kalau di dunia ini cuma ada darah ya, satu-satunya minum darah itu rapopo. Di dunia ini macam-macam kok. Kenapa kok nyamuk minum darah? Kita nggak bisa jawab. Karena itu sudah ada dan nyamuk bukan ciptaan kita. Setuju? Nyamuk itu bukan ciptaan kita. Walaupun kecil sederhana dipateni tiap hari, tapi itu nggak bisa kita ciptakan satu ekor nyamuk pun. Hal yang sama. Kenapa? Nggak ada semua yang bisa menjawab secara komplit. Kenapa? Kita sedang mempelajari tentang Allah. Tetapi dari ayat-ayat yang tadi kita pelajari, satu hal yang saya imani, bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus ada perbedaan. Ada. Tetapi juga ada kesamaan. Dan yang paling penting, pribadi ini sama-sama Allah. Karena dikatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah dikerjakan mereka. Apa yang dijanjikan oleh Allah digenapi oleh mereka. Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Bahkan ayat terakhir tadi, kami tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Karena tiga itu tidak bisa dipisahkan. Amin.